Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Zana dari kelas A Manajemen Komunikasi 2020. Di sini saya akan memaparkan salah satu teori komunikasi, yaitu teori interaksi simbolik atau symbolic interaction yang sering disebut dengan teori SI. Teori ini tidak terlepas dari peran George Herbert Mead. Beliau lahir di South Hadley, 27 Februari 1863. Ia adalah seorang tokoh filsafat di bidang sosiologi dan psikologis yang berasal dari Amerika Serikat. Dan teori SI ini dikembangkan oleh Herbert Blumer. Blumer merupakan murid dari Mead. Muridnya ini menulis buku Mind, Self, and Society. Dia membuat buku berdasarkan catatan kuliahnya yang berisi tentang dasar teori interaksi simbolik yang merupakan pemikiran dari George Herbert Mead. Teori interaksi simbolik merupakan cara kita menginterpretasikan dan memberi makna pada lingkungan sekitar kita melalui interaksi dengan orang lain. Teori interaksi simbolik ini merujuk pada komunikasi berdasarkan simbol-simbol sebagai kunci untuk memahami makna yang diciptakan oleh manusia. Maksudnya, manusia akan saling menerjemahkan atas tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Dalam prosesnya, interaksi yang terbentuk melibatkan pemaknaan simbol dan pandangan. Seperti namanya, yaitu teori interaksi simbolik, mereka berpusat pada hubungan antara simbol dan interaksi. Ini mengasumsikan bahwa pentingnya makna bagi perilaku manusia, karena individu mengkonstruksi makna melalui proses komunikasi. Makna ini tidak melekat pada apapun dan tujuan dari teori ini yaitu untuk menciptakan makna bersama. Konsep utama teori ini terdapat pada buku Mead, yaitu yang berjudul Mind, Self, and Society. Buku ini merupakan buku yang menjabarkan 3 konsep penting dalam teori interaksi simbolik. Mind merupakan kemampuan menggunakan simbol-simbol dengan makna sosial yang sama. Mead mendefinisikan mind sebagai fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam proses sosial sebagai hasil dari interaksi. Self merupakan bagaimana kita dilihat oleh orang lain atau kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Self ini dibagi menjadi 2, yaitu ada I dan me. I merupakan bagian dari diri yang menurut pada kata hati dan tidak dapat ditebak. Contohnya keinginan kita untuk bermain dan berlibur bersama teman-teman. Sedangkan me berperan sebagai objek yang lebih memberi petunjuk dalam bersikap dan berhati-hati. Contohnya, kita lebih selektif dalam memilih pertemanan agar tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Society merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan dan direspon oleh manusia. Menurut Mead, society adalah sekumpulan dari diri yang melakukan interaksi dalam lingkungan yang lebih luas berupa hubungan personal ataupun komunitas.